Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulai Zulkarnain. Di sini saya ingin mereview materi anatomi dan fisiologi mengenai sistem kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler ini terdiri dari dua suku kata, yaitu kardio dan vaskuler. Kardio ini berarti jantung dan vaskuler ini berarti pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jadi tadi organ utamanya yaitu jantung dan pembuluh darah. Pertama, jantung ini memiliki lapisan. Lapisan ini terdiri dari 3 lapisan. Yang terluar disebut perikardium, yang tengah disebut dengan miokardium, dan yang terdalam disebut endokardium. Sedangkan jaringan lainnya ini terdiri dari katup dan pacemaker. Setelah itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah ini terdiri dari endotel, otot polos, dan jaringan ikat. Yang terakhir ada darahnya itu sendiri yang nantinya akan membawa nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang pertama kita masuk ke jantung. Jantung ini berbentuk kerucut, terletak di antara kedua paru-paru, berukuran sekitar kepalan tangan dewasa dengan rata-rata panjangnya yaitu 12 sampai rata-rata panjangnya ini 12 cm dengan lebar 9 cm dan ketebalannya sekitar 6 cm. Terus dindingnya tadi atau pelapisnya ini perikardium, yang terluar adalah perikardium, yang mana lapisan ini dibuat atau tersusun dari jaringan ikat. Kemudian bagian tengahnya atau disebut juga dengan miokardium. Miokardium ini tersusun atas jaringan-jaringan atau sel-sel otot jantung itu sendiri. Dan yang bagian terdalam yaitu endokardium yang tersusun atas sel-sel atau jaringan endotel. Kemudian umur manusia atau selama rata-rata umur manusia selama 76 tahun, jantung dapat berdenyut sekitar 2,8 triliun kali selama umur 76 tahun itu. Nah, di sini ada posisi jantung atau letak jantung. Dia berada di midsternum. Kemudian dia ada di atas dari diafragma, di antara paru-paru. Kemudian dia ada di depan dari tulang sumsum belakang. Kemudian kita bahas pembungkus luar atau perikardium. Perikardium ini terdiri dari dua lapisan, yaitu parietal dan visceral. Parietal ini dia menempel pada dinding dada atau bagian terluar, dan visceral ini yang menempel pada dinding jantung atau bagian dalamnya. Di antara parietal dan visceral ini terdapat cairan, yang mana cairan ini berfungsi sebagai pelumas, yang mana pelumas ini berfungsi untuk mengurangi gesekan ketika otot berkontraksi, sehingga tidak terjadi kerusakan. Nah, ini adalah gambaran tadi lapisan jantung. Nah, ini ada fibrous layer yang menyusun perikardium. Kemudian ada ini parietal, ini visceral. Nah, di antara parietal dan visceral ini terdapat cairan yang bersifat pelumas untuk menjaga jantung itu agar tidak rusak saat berkontraksi. Atau cairan ini disebut juga pericardial cavity. Nah, lalu di sini ada otot-otot jantung atau miokardium, dan ada lapisan terdalam disebut endokardium. Nah, di sini ada bagian-bagian dari jantung. Di sini ada vena cava superior, terus di bagian bawahnya ada vena cava inferior, kemudian ada atrium kanan, ventricle
ventrikel kanan, terus ada ventrikel kiri, atrium kiri, ada aorta, ada arteri pulmonalis, terus vena pulmonalis. Nah, di sini kita sebutkan dulu fungsi-fungsinya. Yang pertama ini atrium kanan. Atrium kanan kita awalin dari yang atas dulu. Superior vena cava ini dia merupakan jalur masuknya darah yang kotor atau darah yang kaya akan karbon dioksida. Kemudian dia akan masuk ke atrium kanan. Darah yang kotor akan masuk ke atrium kanan, kemudian akan dipompakan ke ventrikel kanan. Lalu di sini nanti ventrikel kanannya ini dia akan berfungsi untuk memompa darah yang kaya akan karbon dioksida ke paru-paru. Kemudian dia akan melewati arteri pulmonal. Kemudian di sini ada atrium kiri. Atrium kiri ini dia berfungsi untuk menerima darah yang kaya akan oksigen. Kemudian darah yang kaya akan oksigen itu akan dipompakan ke ventrikel kiri. Ventrikel kiri nanti akan memompakan darah yang kaya akan oksigen ini ke aorta dan selanjutnya ke pembuluh darah arteri ini ya. Nah, di sini ada katup. Katup ini tersusun atas struktur jaringan fibrosa. Dia akan berperan sebagai pintu gerbang yang mencegah darah balik ke ruangan yang pertama atau ke ruangan yang salah. Nah, di sini terdapat 4 katup. Yang pertama ini ada katup mitral atau bicuspid. Dia berada di antara atrium kiri dengan ventrikel kiri, yang berfungsi untuk mencegah darah dari atrium menuju ke ventrikel kembali ke atrium kiri. Kemudian ada tricuspid. Tricuspid ini berada di antara ventrikel kanan dengan atrium kanan, berfungsi untuk mencegah darah agar tidak kembali ke atrium kanan. Kemudian ada katup aorta. Nah, katup aorta ini terletak di antara aorta dengan ventrikel kiri. Dia berfungsi mencegah agar darah tidak kembali ke ventrikel kiri. Kemudian ada katup pulmonal. Katup pulmonal ini terdapat pada atrium di antara atrium kanan dengan arteri pulmonal. Berfungsi untuk mencegah darah agar tidak kembali ke atrium kanan. Nah, di sini ada bentuk tricuspid dan bicuspid. Disebut bicuspid karena dia hanya ada 2 katup, sedangkan tricuspid ini terdiri dari 3 katup. Kemudian kita ada sistem konduksi jantung, yang mana konduksi jantung ini berfungsi untuk menciptakan listrik agar jantung dapat berkontraksi. Jadi sistem konduksi jantung ini disebut juga dengan pacemaker. Pacemaker ini terdiri dari 2 jenis, yaitu ada SA node atau sinoatrial nodus, kemudian ada AV node atau nodus atrioventricular. Kemudian ada percabangan atau jalur cepat yang berfungsi untuk menyalurkan listrik tersebut. Di antaranya ada Bachmann bundle, ada bundle His, ada left dan right bundle branch. Yang terakhir adalah serabut Purkinje. Yang pertama ini ada sinoatrial. Sinoatrial ini berfungsi sebagai pacemaker jantung. Dia terletak di bagian atas atrium kanan. Kemudian ada AV node atau atrioventricular node. Dia terletak di antara
atrium dan right ventricle. Jadi di antara atrium kanan dengan ventricle kanan. Dia bekerja apabila pacemaker utamanya yaitu SA node tidak berfungsi, dia akan menggantikan SA node tersebut. Nah, ini ada jalurnya. Jadi pertama kali kelistrikan atau impuls akan diciptakan oleh sinoatrial node atau SA node. Kemudian dia akan ke basement bundle untuk menyebarkan kelistrikan tersebut ke atrium terlebih dahulu. Setelah itu dia akan ke AV node. Nah, di AV node ini dia akan diteruskan lewati bundle His, terus sampai ke terakhir ke Purkinje atau serabut Purkinje dengan melewati right bundle dan left bundle. Kita masuk yang kedua, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan jalur yang dilewati oleh darah agar dapat menyebar ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah ini dia ada 3 macam, ada arteri, kapiler, dan vena. Pembuluh darah arteri ini dia berfungsi untuk mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian ada kapiler. Kapiler ini dia menyambungkan pembuluh darah arteri dengan pembuluh darah vena. Kemudian vena ini berfungsi untuk membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh ke jantung. Nah, pada pembuluh darah ini dia terdapat 3 lapisan sama seperti jantung, yaitu pada bagian luarnya ada tunika eksterna atau tunika adventia. Kemudian pada bagian tengahnya terdapat tunika media dan bagian dalamnya terdapat tunika intima. Nah, di sini ada macam-macam pembuluh darah. Di sini ada elastis arteri, terus arteri muskular, arteriola, kapileri, venula, dan vena. Nah, kita bahas elastis arteri. Elastis arteri ini memiliki diameter 1,5 cm dengan ketebalannya 1 mm. Dia banyak tersusun atas otot polos dan jaringan elastis. Dia hanya berada di aorta dan arteri pulmonal. Karena sifatnya elastis ini berfungsi untuk mencegah pecahnya pembuluh darah karena tekanan yang tinggi dari jantung. Kemudian ada muskular arteri. Dia memiliki diameter 6 mm dengan ketebalan 1 mm, tersusun banyak atas otot polos dan jaringan fibrosa atau kolagen. Kemudian ada arteriol. Dia memiliki diameter 37 mikrometer dengan ketebalan 6 mikrometer. Dia tersusun banyak atas otot polos dan jaringan fibrosa atau kolagen. Kemudian ada kapiler. Kapiler ini dia tersusun atas hanya tersusun dari endotelium. Kemudian ada venula. Venula ini tersusun atas kolagen atau jaringan fibrosa, kemudian sel otot polos, dan terakhir adalah endotelium. Kemudian ada vena. Vena ini banyak tersusun atas kolagen atau jaringan fibrosa, kemudian sel otot polos, endotelium, dan lain-lainnya. Pembuluh darah juga terbagi menjadi 2, yaitu pembuluh darah besar dan pembuluh darah kecil. Pembuluh darah besar ini adalah pembuluh darah yang menempel langsung pada jantung, seperti aorta, trunkus pulmonal, vena pulmonal, dan vena cava.
Nah, kemudian ada pembuluh darah kecil. Pembuluh darah kecil ini tersusun atas arteriola dan kapiler. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian darah. Yang pertama, darah memiliki komposisi dan fungsi darah. Nah, yang pertama kita bahas tentang fungsi darah tersebut. Fungsi darah ini yang pertama adalah distribusi atau penyaluran. Dia berfungsi untuk menyalurkan atau mendistribusikan seperti oksigen, nutrisi, produk metabolisme, hormon, dan karbon dioksida. Kemudian regulasi atau mengatur sebuah sistem. Darah juga dapat mengatur sebuah sistem yang ada dalam tubuh seperti cairan, panas tubuh, asam basa pada tubuh, atau pH. Kemudian darah juga sebagai proteksi, yang mana darah ini akan menjadi proteksi atau akan melawan benda-benda asing yang akan masuk ke dalam tubuh seperti virus, bakteri, fungi, dan lainnya. Atau disebut juga dia melawan infeksi yang ada pada tubuh, serta berfungsi untuk membaiki endotel yang telah rusak. Darah ini memiliki atau tersusun atas plasma darah, kemudian sel darah. Pertama adalah plasma darah. Plasma darah ini dia banyak mengandung air, kemudian plasma protein, ada elektrolit juga, hormon, albumin, fibrinogen, dan lain-lainnya. Kemudian sel darah ini dia ada sel darah merah dan sel darah putih serta trombosit. Sel darah merah ini dia memiliki fungsi untuk membawa atau mengangkut nutrisi, oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh, serta membawa hasil metabolisme atau karbon dioksida yang telah atau yang dihasilkan oleh tubuh. Kemudian ada sel darah putih. Sel darah putih ini berfungsi untuk melawan benda-benda asing atau berfungsi sebagai proteksi dalam tubuh. Sel darah putih ini terdiri dari neutrofil, eosinofil, basofil, limfosit, dan monosit. Nah, terus yang terakhir adalah trombosit. Trombosit ini dia akan berfungsi sebagai dalam pembekuan darah. Yang terakhir kita masuk ke sirkulasi darah. Sirkulasi darah ini terbagi menjadi dua, yaitu sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistemik. Sirkulasi pulmonal ini dia akan membawa darah ke paru-paru dan akan kembali ke paru-paru. Sedangkan sistemik ini dia akan membawa darah ke seluruh tubuh dan akan kembali ke jantung. Nah, yang pertama kita bahas sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal ini dia akan darah yang kotor akan masuk ke atrium kanan melewati vena cava superior maupun inferior. Dia akan masuk ke atrium kanan, kemudian dipompakan ke ventrikel kanan melewati katup trikuspid. Lalu dari ventrikel kanan dia akan dipompakan ke arteri pulmonal melewati katup pulmonal, kemudian melewati arteri pulmonal, terus dipompakan ke paru-paru. Setelah di paru-paru ini terjadi pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Lalu setelah terjadi pertukaran ini, darah akan kembali ke jantung melalui vena pulmonal ke atrium kanan. Nah, di atrium kanan ini darah sudah memiliki banyak oksigen atau kaya akan oksigen. Nah, selanjutnya adalah sistemik sirkulasi atau sirkulasi sistemik, yang mana darah yang sudah masuk ke atrium kanan, darah yang kaya dengan oksigen. Kemudian
darah yang kaya akan oksigen ini akan dipompakan ke ventrikel kiri. Nah, di ventrikel kiri ini darah akan dipompakan kembali ke aorta melewati katup aorta. Nah, dari aorta ini darah akan terus berlanjut atau berjalan melalui pembuluh arteri ke seluruh tubuh dan akan melewati kapiler. Nah, di kapiler ini terjadi pertukaran darah, yang mana darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi ini akan diserap organ tubuh, kemudian oksigen tersebut akan bertukaran dengan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini akan dibawa kembali ke jantung melewati vena cava dan akan masuk ke atrium kanan dan berulang begitu terus untuk mendapatkan sirkulasi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, mungkin sekian presentasi review materi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.